Baik, selamat pagi anak didikku kelas 9 ya. Pada hari ini kita akan belajar yaitu mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang mengidentifikasi. Nah, saatnya kita sekarang untuk menelaah ya. Menelaah merupakan kegiatan mengamati dan mengkaji kesalahan-kesalahan isi, baik itu struktur dan tata bahasa dalam teks tersebut. Artinya, jika kamu nanti menemukan kesalahan dalam teks percobaan, maka yang harus kamu lakukan adalah segera melakukan perbaikan teks tersebut. Nah, pada konteks menelaah ini nanti, di mana kita harus betul-betul mampu ya menemukan bagian-bagian kesalahan dalam penulisan teks laporan tersebut. Nah, sekarang bagaimana langkah ataupun cara untuk menelaah teks laporan percobaan? Ya, di sini ada Bapak paparkan beberapa langkah untuk mempermudah kita ya. Yang pertama yaitu menandai kata, ya, memberi tanda terhadap kata ataupun kalimat atau makna kata dalam kalimat yang salah. Nah, artinya nanti ketika kita membaca sebuah laporan percobaan di mana kita menemukan penulisan kata yang salah ataupun kalimat yang salah, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan cara memperbaiki, ya. Itu yang langkah pertama, berhubungan dengan langkah yang kedua, ya. Di langkah kedua di situ dibuat memperbaiki kata, kalimat atau makna kata sesuai dengan unsur kebahasannya. Nah, baru yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar, ya. Nah, itulah langkah yang kita lakukan dalam menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pastinya tujuan kita adalah untuk memperbaiki kesalahan setiap penggunaan kalimat yang terdapat dalam teks laporan, sehingga laporan yang dibuat mudah dipahami baik dari segi maknanya dan juga tujuannya. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai struktur teks laporan percobaan, ya. Nah, di sini ada Bapak buat itu mengenai struktur teks laporan percobaan, ya. Struktur itu bagian, ya, bagian yang menyusun dari teks tersebut. Nah, sederhananya struktur teks laporan percobaan katanya situ terdiri dari dua bagian. Yang pertama pernyataan umum dan uraian, ya. Nah, dalam pernyataan umum ini nanti terdiri dari klasifikasi, ya, klasifikasi dan pernyataan. Nah, dalam bagian pengklasifikasian ini itu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang diuji coba, seperti alam, tumbuhan, alat, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Nah, di pernyataan umum nanti di sini dibuat pengelompokan, ya, pengelompokan dan didefinisikan secara umum. Nah, baru yang kedua strukturnya yaitu uraian. Nah, kalau dikatakan uraian ini itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, dan juga memuat penggunaan bahan dan alat untuk percobaan. Nah, bisa nanti disimpulkan bahwasanya di uraian di sini nanti dimuat yaitu proses ataupun strukturnya dan juga prosedur bagaimana melakukan suatu percobaan itu, ya. Nah, namun sebetulnya struktur laporan hasil percobaan akan menyesuaikan mengikuti jenis model teks laporan hasil percobaan yang dibuat. Dalam model percobaan membuat sesuatu, maka struktur yang lebih sederhana untuk memudahkan kita menyusun teks laporan percobaan tersebut. Nah, artinya gini, tadi di sini dibuat, ya, sederhananya ada dua, yaitu pernyataan umum dan juga uraian. Nah, itu secara umumnya nanti, ya. Nah, supaya anak didik kami lebih paham, ya, bahasanya di sini ada nanti struktur, ya, teks laporan percobaan. Artinya dalam menyusun teks laporan percobaan, apa yang pertama terlebih dahulu kita tuliskan, ya. Nah, struktur yang pertama ada di situ tujuan. Nah, ya, tujuan yaitu menjelaskan tujuan kita atau dari percobaan seperti apa yang kita buat. Percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan.
Nah, bahasa sederhananya, di struktur yang pertama tujuan, ya untuk apa kita melakukan suatu percobaan itu. Itu nanti di dalam tujuannya. Apa tujuan kita ya? Nah, di sini ada Bapak buat contoh, ya, contoh teks laporan percobaan. Yang pertama di situ nanti kita coba dulu yaitu mengenai teks laporan percobaan membuat sabun mandi, ya, membuat sabun mandi. Nah, apa tujuan kita di sana? Nah, inilah dalam laporan percobaan. Dalam struktur yang pertama harus ada tujuan. Nah, yang pertama tujuannya, sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk membersihkan diri, ya, untuk dalam mandi. Nah, banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran, ya. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran. Padahal kita bisa membuat sabun sendiri dengan menggunakan lidah buaya. Nah, tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Nah, itulah tujuan kita nanti untuk menciptakan atau membuat sabun alami, ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Nah, terus yang kedua, ya, struktur yang kedua tadi yaitu yang harus kita persiapkan alat dan bahan, ya. Alat dan bahan di sini memaparkan ataupun memuat alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan tersebut, ya, dalam membuat apa-apa saja nanti alat dan bahannya yang digunakan dengan percobaan yang pertama tadi membuat sabun mandi itu, ya. Nah, contoh dalam alat dan bahan untuk membuat sabun yang kita percobaan tadi itu, yang pertama alatnya di situ dan bahannya yaitu lidah buaya, terus yang kedua pewangi, ya, bebas anti pewanginya, yang ketiga pisau, yang keempat itu sendok sayur, ya, yang sering kita gunakan di dapur, yang kelima air, baru selanjutnya saringan, baru yang selanjutnya yaitu panci, ya. Nah, itulah nanti alat-alat yang kita gunakan dalam melakukan suatu percobaan membuat sabun mandi. Itu nanti alat dan bahannya di bagian struktur yang kedua. Nah, sekarang masuk kita ke struktur yang ketiga, dia, ya, siap alat dan bahan, baru masuk langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah bagaimana prosesnya, ya? Langkah-langkah itu menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Nah, maka di sini nanti diuraikan secara jelas mulai dari tahap pertama berurutan sampai ya finishingnya nanti. Dan itu tidak boleh secara acak-acak dan harus dijelaskan dia secara detail mulai dari langkah pertama, ya, bagaimana prosesnya. Nah, ini langkah dalam membuat percobaan sabun mandi, ya. Tadi alat dan bahan udah dipaparkan dahulu. Nah, sekarang langkah pembuatan dengan percobaannya nih. Langkah yang pertama, cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Nah, berarti nanti siap kita cuci baru kita potong. Nah, baru langkah ketiga, peras lidah buayanya yang sudah dipotong sehingga seratnya keluar, ya, itu syarat ketiga. Baru langkah 4, tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja. Nah, dan pewangi secukupnya saja. Artinya kalau di sini sebenarnya ini nggak boleh menggunakan kata secukupnya, ya, nggak boleh karena dalam teks laporan percobaan, ya, dia harus mempunyai ukuran yang pas, ya. Baik, yang kelima, aduklah sampai semua bahan tercampur rata. Nah, baru yang keenam, setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Tambahkan sabun cair, ya. Cairan tersebut sudah bisa digunakan, ya, atau jika ingin sabun cair. Artinya gini, kalau misalnya kita mau kita buat itu sabun cair berarti ya cukup, berarti udah bisa kita gunakan, ya. Tapi di nomor 7 dibuat situ, jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. Nah, berarti nanti ini kan akan kita bekukan gitu. Baik, baru langkah selanjutnya, ya, setelah membuka, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan, ya. Sederhana sebenarnya dalam pembuatan sabun mandi. Nah, baru di struktur selanjutnya, siap nanti tadi langkah-langkahnya, sekarang kita masuk ke hasil, ya. Hasil. Dalam hasil di sini menjelaskan hasil percobaan dan akan memiliki
dua struktur utama dari laporan percobaan, yakni pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan. Nah, di sini saya paparkan contohnya ya. Saya paparkan contohnya. Sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Ini hasil ya. Selain itu juga terbukti bahwa bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Nah, hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Nah, salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Berarti tidak kalah dengan apa itu ya. Nah, baru struktur terakhir ya, ini simpulan. Ya, simpulan berarti menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Berarti ini dalam penulisan akhir simpulannya. Nah, maka contoh dalam simpulan dari percobaan membuat sabun mandi ini Bapak buat contohnya ya. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, itulah kesimpulannya ya. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian, itulah struktur teks laporan percobaan beserta contohnya. Sekarang kita bahas mengenai menelaah kebahasaan teks laporan percobaan ya. Menelaah berarti mencari tahu kesalahan. Nah, baik, menelaah kebahasaan teks laporan percobaan ya. Nah, setiap jenis teks memiliki ciri kebahasaan yang khas. Begitu pula dengan teks laporan percobaan. Artinya, untuk lebih mudah membedakan setiap jenis teks, kita harus memahami setiap ciri kebahasannya. Ya. Adapun kebahasaan teks laporan percobaan sebagai berikut. Nah, bagian awal dari sebuah teks laporan percobaan pada umumnya diawali dengan kalimat definisi, ya, penjelasan, ya. Mungkin itu nanti kita temukan dalam strukturnya itu tujuan, di dalam tujuannya itu ya. Nah, kalimat definisi itu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas dan hal lainnya, ya. Baru nanti kebahasan yang kedua itu penggunaan kalimat definisi dalam kalimat laporan merujuk pada sebuah istilah teknik atau ilmiah tertentu, ya. Nah, berarti merujuk ya, tertuju pada suatu objek tertentu. Nah, yang ketiga, kalimat definisi bermanfaat membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam tulisan, ya. Nah, maksudnya di sini dengan ada kata ataupun kalimat definisi sehingga si pembaca lebih mudah apa arti dari yang didefinisikan ya. Baik, contoh. Nah, di sini Bapak buat contohnya. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Nah, itulah ya diare. Nah, berarti diare ini termasuk kata definisi ya, didefinisikan dia. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya ataupun normalnya, ya. Baik, yang kedua itu kalimat kompleks, ya. Ini kalimat kompleks kayak di kebahasannya. Kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat yang berupa unsur keterangan maupun perluasan fungsi-fungsinya, ya. Berarti kalimat kompleks itu kalimat perluasan, ya. Nah, selain itu kalimat kompleks sering disebut dengan kalimat luas, ya. Nah, oke. Nah, di sini Bapak buat contoh kalimat kompleks ya, yaitu dehidrasi yang terjadi pada penderita diare akan sangat berbahaya karena dapat memperparah keadaan bahkan hingga menyebabkan kematian ya. Nah, berarti di sini menjelaskan dehidrasi dengan diare ya. Yang pastinya kalau misalnya udah terjadi tuh dehidrasi itu nanti munculnya itu pada diare. Berarti dia menjelaskan itu ya. Oke, baik. Baru selanjutnya itu ya kaidah kebahasan ketiga itu kata hubung yang menyatakan urutan ya, kata hubung yang menyatakan urutan. Nah, ini nanti prosesnya. Kata hubung adalah kata atau kata-kata yang berfungsi satuan gramatik satu dengan yang lain untuk membentuk satuan gramatika yang lebih besar, ya, menggabungkan. Nah, itu yang disebut dengan kata hubung itu ya. Satuan yang dihubungkan itu mungkin kalimat, frasa, klausa ataupun kata penggabungan. Sedangkan konjungsi yang menyatakan urutan misalnya mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu. Nah, itulah nanti yang kita gunakan kata penghubung dalam ya teks laporan percobaan. Nah, contoh kalimatnya ya, contoh kalimatnya menggunakan kata hubung ya. Setelah itu, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Setelah itu berarti langkah selanjutnya kan gitu ya. Nah, baik, kaidah kebahasan selanjutnya itu kata istilah teknis ya.
istilah teknis adalah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu, ya. Nah, misalnya dehidrasi tadi, dehidrasi yang berarti kehilangan cairan tubuh atau kekurangan cairan, ya. Pasti nanti akan mengakibatkan diare, ya. Baik, yang kelima, kaidah bahasanya itu menggunakan kata bilangan, ya, kata bilangan. Kata bilangan atau sering disebut dengan numeria, ya. Numeria adalah kata yang menyatakan jumlah, ya, jumlah benda atau hal yang menunjukkan urutan dalam satu deretan, ya. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau hal yang menunjukkan urutannya dalam satu deretan. Misalnya 6 sendok teh gula pasir, ya. Nah, maka dalam hal ini kata bilangan harus jelas dalam teks laporan percobaan. Dia tidak bisa menggunakan ya kira-kira, harus jelas berapa takaran dan ukurannya, ya. Itu nanti dalam penggunaan kata bilangan. Baik, yang keenam itu menggunakan kalimat perintah, ya, kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau permintaan orang agar orang lain melakukan suatu hal yang diinginkan, ya. Kalimat perintah memiliki ciri yaitu menggunakan kata intonasi keras, terutama perintah, biasa, dan larangan. Nah, kata kerja menggunakan kata dasar serta menggunakan partikel lembut lah, ya. Contoh, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Nah, ini kan proses semua. Nah, ini termasuk nanti di teks prosedur, ya. Baik, yang ketujuh yaitu terdapat sinonim, ya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh itu terdapat sinonim. Nah, sinonim adalah bentuk bahasa, bisa berupa kata ataupun frasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lainnya, ya, dengan bentuk lainnya. Nah, maka nanti di sini inilah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan, ya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, kalau ada yang kurang dipahami bisa nanti langsung ditanyakan lewat grup WA. Saya pikir sampai sini dulu materi kita, ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.